Shalom semuanya. Nggak asing buat saya ya, saya tahu ini keluarga, jadi saya ngomong apa adanya ya, jadi jangan ada apanya kan, begitu ya. Saya sebenarnya Chinese Batak juga, ya, karena terakhir saya dikasih marga sama Pak Simbolon juga, jadi saya Pak Hartono Simbolon, ya. Saya bersama istri saya, Ibu Linda, dan saya juga didampingi oleh orang tua istri saya, ya, papa mama mertua dan kedua adik dari istri saya. Mertua saya asli dari Kupang, NTT, ya. Jadi istri saya orang Kupang, ya, NTT, ya. Iya. Iya. Ya, ini anaknya bapak banyak di sini. Ya, beberapa sudah saya kenal, ya, dan beberapa juga saya dengar juga mau jadi anak angkat dari istri saya dengar katanya. Iya. Oke. Jadi tema kita sangat menarik. Saya sama istri belum dikaruniai anak, dokter. Ya, jadi nanti saya mesti ke dokter juga. Ya, ada ceritanya, ya. Jadi saya mempercayai bahwa apa yang terjadi di atas muka bumi ini sedang menggenapi apa yang firman Tuhan sudah sampaikan. Jadi bersyukur tema-tema gereja kita itu membuat kita wake up. Kita terbangun supaya kita jangan melulu melihat apa yang terjadi dalam hidup kita. Supaya jangan cuma mikirin apa yang fana di muka bumi ini aja. Ya, kita harus terbuka untuk memikirkan kembali kekekalan dalam hidup ini. Jadi saya pikir sangat bagus ya, tema-tema demi tema dalam gereja kita. Apa yang terjadi dengan urusan nyamuk juga itu juga Tuhan pakai, ya. Jadi semuanya sedang menuju dalam penggenapan firman Tuhan. Saudara siap atau saudara tidak siap, Yesus pasti datang kembali. Dan sudah terbuka lebar bahwa waktu itu begitu mepet banget, ya, begitu cepat. Dan makanya saudara bersyukur, saudara bersama-sama di dalam komunitas gereja kita, untuk saudara diajar dengan tujuan yang sama, yaitu saudara dewasa di dalam Kristus. Karena visi gereja kita sangat unik, ya. Saudara tahu visi gereja kita apa? To be rock. Kasih tahu kanan kirinya, to be rock. Ya. Bukan menjadi jemaat rock, tapi menjadi representative of Christ kingdom. Ya, ini visi unik, tapi saya tahu itu visi, itu hatinya Tuhan buat kita. Ya, tidak ada yang Tuhan kita rindukan atas kita kecuali kedewasaan saudara dan saya. Ya, nah, saya mau sharing ini bersama-sama untuk kita bersama-sama menuju dalam keserupaan dengan Kristus. Ya, bukan hanya jemaat, tapi pendetanya juga. Ya. Jangan sampai suatu hari Tuhan datang, jemaatnya yang diangkat, ya, gembalanya tidak ikutan, nah, akan susah kita. Ya. Akhirnya karena jemaatnya cinta sama gembalanya, dia minta turun lagi. Kan. Ya, jadi dan saudara nanti waktu diangkat, saudara tidak bisa selfie di atas, ya, bersama Tuhan. Oke, saya silakan slide. Saya mendahului dengan ini dulu buat saudara. Karena inilah yang terjadi di atas muka bumi ini kalau saudara perhatikan. Semua kita sedang dibawa kepada sistem dunia ini di mana kita makin ikut-ikutan dengan semua serba cepat. Dengan kecepatan yang sedang terjadi di atas muka bumi. Bahkan kita ini sudah tidak bisa ngikutin. Ya, apalagi umur-umur kita ini. Ya, saudara yang masih muda masih oke, ya. Tapi ukuran saya dan yang seumuran dengan saya, ya, saya pikir kita ngos-ngosan, ya. Tapi dengar baik-baik, untuk menjadi dewasa, Tuhan tidak pakai ilmu ini. Dia sangat sabar,
Ya, karena dia tahu bahwa untuk menjadi dewasa kita perlu progres. Ada tahapan. Jadi kita tahu bahwa kita sedang dibawa dengan kecepatan ini yang luar biasa, ya. Kita di mana-mana, di hotel, dimanapun kita cari wifi yang urusan wifi kita tahu kedewasaan kita. Ya, semua minta cepat, semua apapun. Ya, tadi Pak Arifin juga katakan tentang microwave. Ya, semua mau cepat, semuanya mau cepat. Anak-anak kita apalagi, ya, wow, semuanya minta HP sekarang sudah 5G, betul ya? Sekarang sudah 5G, wow, begitu cepat. Ya, tapi kalau kita tidak pernah kelola dengan semuanya ini, saya pikir kita mesti lebih hati-hati, ya. Karena ini yang saya mau kita sharing, ya. Kita perlu menjaga ritme dalam kehidupan kita. Mesin yang cepat rusak itu adalah mesin mobil Formula One. Siapa yang suka Formula One? F1 ada? Wow, Pak Herman F1. Wow, keren ya. Tapi saya punya teman itu dia paling suka ibu-ibu nonton F1. Ya, atau nonton ini. MotoGP. Wah, itu kalau sudah pertandingan MotoGP dia nonton dulu di TV itu. Ibu-ibu. Wah, itu keren itu. Ya. Saudara, mesin yang paling tangguh atau membuat cepat memang Formula One. Tapi mesin yang paling cepat hancur adalah Formula One. Karena mereka digas terus. Saudara, kalau kita juga ikut-ikutan seperti itu, tidak mengikuti sistem atau aturan dari firman, makanya banyak hidup saudara dan saya anak-anak Tuhan juga ikut hancur. Ya. Makanya kita mesti jaga kehidupan kita, ritme hidup kita perlu dijaga sesuai dengan aturan firman, bukan aturan dari dunia ini sebetulnya. Ya. Makanya Tuhan itu kasih hukum yang pertama setelah Dia menciptakan manusia, hukum yang pertama Tuhan ciptakan namanya hukum Sabat. Betul ya? Tuhan berhenti pada hari yang ketujuh. Tapi manusia lanjutin terus hari yang ketujuh. Dia tidak berhenti. Itulah speed, itulah manusia. Ya, orang Jawa, orang Surabaya lebih ngeri kan? Kalau ndak dikejar, orang ikut edan ya gak keduman. Kalau ndak ikut gila ya ndak bisa. Saudara kasih tahu kanan kirinya, jangan ikut gila. Ya, jangan ikut gila. Makanya banyak anak Tuhan, bahkan kita para hamba Tuhan juga mengalami kehancuran semuanya dalam kehidupan kita karena kita tidak menjaga ritme ini. Ya. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh yang kita mesti kelola, teman-teman. Banyak orang tidak bisa kelola. Saya sampai hari ini belajar kelola. Jujur sekarang, dari roh, jiwa, dan tubuh, mana yang lebih kita kelola? Jujur aja. Setuju ya, tubuh ya? Ya. Semuanya kelola tubuh. Hampir semua waktu, bahkan uang kita. Betul ya? Kita untuk kelola tubuh. Padahal ini kan ujung-ujungnya cuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul ya? Tapi kita fokus kepada ini. Bukan tidak boleh. Bukan tidak boleh. Bukan tidak boleh. Boleh dan harus. Ya, kita harus jaga. Tapi kita harus punya keseimbangan. Kalau tidak seimbang dalam hidup ini, apapun yang tidak seimbang itu bahaya. Ya, ada dokter, semuanya kalau tidak seimbang pasti Pak. Makanya yuk kita belajar, ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Makanya di mana-mana buka salon kecantikan itu paling laku. Sekarang di mana-mana. Kemarin saya 1 bulan aja sama istri diminta mendoakan 2 klinik kecantikan. Saya ngomong, wow. Dan saya tahu alatnya enggak murah, betul. Dan saya tahu orang, kalau saya tanya-tanya juga itu kan, kalau laser berapa, ya,
Kalau buang item-item di muka berapa ya. Saya tanya buang kumis berapa? Enggak, katanya enggak usah bayar kalau buang kumis. Ya. Gak taunya mahal-mahal Pak Gem. Mahal-mahal. Tapi yang saya heran, mereka berani bayar. Mereka berani bayar. Padahal kalau sudah waktunya di gereja, kalau sudah diumumkan kita akan menabur, kita itu doa puasanya lama, Bang. Saya enggak nyindir. Saya enggak nyindir, tapi kita sedang dewasa. Betul? Nah, kita jujur aja. Kita ini berani matilah untuk ini. Untuk tubuh. Betul enggak? Kita berani bayar harga untuk tubuh. Tapi kita enggak pernah berani bayar harga untuk kedewasaan roh kita. Betul atau betul? Betul ya? Kita ini berani sakit untuk tubuh kita. Berani. Loh, kecantikan itu apa enggak sakit? Disuntik sana, betul, difilter sana, dibotok sana. Bukan enggak boleh Bapak Ibu. Saya enggak melarang, ya. Silahkan, asal jangan ngutang. Ya. Asal jangan ngutang, asal jangan pinjol hanya untuk itu. Ya, enggak apa-apa. Silahkan, mau dibotok, mau difilter, mau dibuat cantik, cowok, cewek. Sekarang bukan cewek aja sekarang kan. Ya, cowok juga. Ya, tidak apa-apa, mau botok teri, mau botok singkong, apapun lah. Ya. Saudara, cuman saya heran, yang saya perhatikan, saya belajar. Kita berani disakiti untuk kecantikan jasmani kita. Tapi kita tidak berani disakiti untuk kecantikan manusia rohani kita. Betul atau betul? Nah, kita disakiti aja untuk tujuan manusia rohani kita udah tidak ke gereja. Tersinggung sedikit aja, kita udah pergi dari pelayanan. Waktu Pak Gem melayani di gereja lain, orang itu ada di situ juga. Hanya gara-gara apa? Tersinggung aja. Padahal itu proses untuk kita didewasakan. Makanya ayo saya ngomong begini, kalau kita berani bayar harga untuk kecantikan jasmani kita harus lebih berani lagi untuk kecantikan manusia rohani kita. Ya dong, karena yang kekal bukan ini, yang kekal yang di sini. Meskipun nanti kita berjumpa Yesus dalam alam awan, Tuhan ngomong tubuh kita ini akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Jadi saya sering ngomong kepada jemaat, Bapak Ibu jemaat yang belum mampu pun hari ini untuk mempercantik dirimu, jangan gelisah hatimu. Karena suatu hari ketemu Yesus diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Dan tidak perlu pakai filter dan botok lagi. Haleluya. Saya ngomong, jangan gelisah hatimu. Ya. Tapi bukan tidak boleh, kita harus tetap mempercantik tubuh, it's okay. Tapi pesan saya begini, kalau kita berani untuk ini, ayo kita lebih berani untuk manusia rohani kita. Untuk kedewasaan ini, termasuk diri saya. Bapak Gembala berapa minggu kemarin ngajar itu, Pak Rifin tadi singgung, bagaimana proses mendewasakan, betul? Manusia rohani kita. Dengan penderitaan dan sebagainya. Ya, tidak ada cara lain buat saya untuk memunculkan siapa kita sebenarnya hanya dengan cara tekanan aja. Tidak ada cara lain. Bukan dengan kenyamanan. Tapi dengan tekanan dalam hidup kita. Perlu pressure untuk memunculkan yang di dalam saudara dan saya. Ya, betul ya? Perlu pressure aja. Pressure-nya masing-masing berbeda-beda. Ya, yang tegar tengkuk ya lebih berat lah dikit. Ya, bang saya itu lebih berat lagi, ya tegar tengkuk. Tapi kalau ya dia tidak tegar tengkuk, pressure-nya lebih sedikit sudah muncul. Saudara, ayo. Itulah cara Tuhan. Ya. Nah, roh itu seperti GPS, kompas. Kompas kita sudah jelas, firman, betul ya? Udah jelas, ya.
Di dalam roh kita waktu kita terima Yesus, sudah jelas di dalam roh kita yang diperbaharui, betul ya? Sudah jelas itu. Di dalam roh itulah include semua GPS di dalam kita. Semua sistem rohani sudah masuk di dalam roh kita waktu kita terima Yesus. Bahkan Alkitab ngomong di dalam kita sudah ada Kristus. Christ in you, the hope of glory. Saudara, ini makanya membuat saya tidak minder sampai hari ini. Saudara tidak perlu minder karena ada Kristus di dalam saudara. Wow, ini tidak ada agama yang seperti itu. Tidak ada saudara. Hanya firman Tuhan yang berkata, Kristus ada di dalam saudara. Kasih tahu kanan kirimu, Kristus di dalam saudara. Wow. Dia membuat saudara bersemangat harusnya. Karena semua sudah di dalam sini. Di dalam roh saudara. Semua potensi sudah di dalam roh saudara. Semua karunia sudah di dalam saudara. Saudara menjadi seperti apa yang Yesus mau. Sudah di dalam roh saudara. Tinggal apa? Keluarkan aja. Bagaimana cara mengeluarkannya? Pressure. Dengan apa? Tekanan. Siapa yang menekan kita? Kasih tahu kanan kirinya. Kamu salah satunya. Ya, meskipun ada cara lain Tuhan kerjakan. Ada situasi-situasi yang kita tidak harapkan. Ada orang-orang yang kita tidak harapkan. Yang Tuhan pakai hanya untuk menunjukkan siapa kita. Sesungguhnya. Makanya sistem itu sudah ada di dalam roh kita waktu kita terima Yesus. Semua ya, natur kita sudah ada di dalam sana. Bahkan firman itu sudah di dalam roh kita. Kalau engkau ditempeleng pipi kirimu dikasih apa? Pipi kanan. Sudah ada di dalam sini. Betul ya? Kalau engkau dianiaya, kasihi musuhmu. Sudah di sini. Betul ya? Kasihilah orang yang menganiaya kamu. Sudah di sini, betul? Semua sudah di situ. Tinggal dikeluar lewat tekanan. Jadi suami atau istri itu bukan musuh kita. Itu cuma alat Tuhan untuk saling menyempurnakan kita. Selesai. Ya, saya tahu itulah progres, ya, tahap. Makanya kita terus menerus. Tidak ada yang ada di pikiran Tuhan kita kecuali membuat saudara dewasa aja. Itu ada di pikiran Tuhan kita. Makanya Dia dengan sabar untuk menolong kita mengeluarkan semua yang di dalam saudara, yaitu Kristus yang di dalam kita. Pernahkah Yesus tersinggung? Tidak pernah. Siapa yang sering tersinggung? Atau pernah tersinggung? Ya, termasuk saya juga. Saya harap ini kita ngerti ya, bahwa semua sudah di dalam sini, roh kita. Inilah GPS hidup saudara, inilah yang membawa kita journey, kata Pak Arifin tadi. Perjalanan kita itu harusnya lewat GPS ini. Arahannya di sana. Ada Roh Kudus di dalam saudara, roh itulah yang membawa saudara dalam kesempurnaan. Tujuannya sangat itu aja. Tuhan mau saudara dan saya ke sana. Ada dua jenis manusia katanya. Manusia yang nyenengin dan manusia yang nyebelin. Benar ya? Toleh kanan kirinya, engkau yang mana? Betul Bu Devi ya. Saudara, kita harus akui bahwa
Sepanjang perjalanan kita mengiring Yesus, kita akan dibawa terus ke sana. Itulah yang mau Tuhan capai atas hidup saudara, yaitu kesempurnaan seperti Yesus Tuhan. Itu. Ya. Dan yang kedua, namanya jiwa. Jiwa ini sopirnya. Sehebat mobilmu, semahal mobilmu, kalau sopirmu kacau, ya kacau semuanya. Nah, seringkali firman itu udah jelas. Dikasih firman jelas. Dikasih arahan udah jelas. Nah, jiwa ini ada roh, ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak di dalam jiwa kita. Yang seringkali yang bikin kacau yang di jiwa ini. Makanya jiwa ini perlu dipulihkan. Boleh lihat kanan kirinya, jiwamu sehat enggak ya? Yakin sudah ya? Ini yang membuat kadang-kadang orang sulit atau menghalangi kedewasaan kalau terjadi gangguan di dalam sini. Karena ini udah jelas, GPS-nya udah jelas, arahannya udah jelas, mobilnya udah jelas, betul? Tubuh kita udah jelas. Tapi kadang-kadang ini sopirnya kurang jelas. Kira-kira begitu. Kalau sopirnya model begini, ya coba bayangkan kalau sopirnya model begini, ya sehebat semahal mobil ini, tidak ada gunanya, tidak sampai tujuan atau tabrakan, atau hancur. Ada banyak kita tabrakan, betul? Ada banyak kita hancur hidupnya. Bukan salah tubuhnya, tapi jiwanya yang model begini tadi itu. Ya, yang model begini. Makanya itu sejak awal saya katakan kita harus kelola tiga-tiganya. Amin. Harus kelola tiga-tiganya. Alkitab sudah jelas ngomong di sini. Kita tidak perlu cari pujian manusia, betul? Tapi kenapa banyak orang cari pujian? Karena supirnya, betul? Ini belum sembuh. Kenapa Alkitab udah jelas, kasihi musuhmu udah jelas ya, saling mengasihi udah jelas. Kenapa kita tidak bisa saling mengasihi? Jiwanya yang belum sembuh. Makanya sekarang terkenal namanya ODGJ, betul? ODGJ. Ya. Orang dalam gangguan jiwa. Ya. Tapi saya percaya Yesus mati pun untuk menyembuhkan jiwa kita. Hati tiga-tiganya perlu dikelola Bapak Ibu, teman-teman. Ya, kelola, jangan cuma satu bagian aja. Ya, tiga-tiganya kelola. Apa yang dibutuhkan roh kita? Jelas firman. Sudah tidak jelas itu firman. Ya, ada banyak orang tidak kasih firman dalam rohnya. Apa kebutuhan tubuh? Udah jelas makan yang sehat, minum yang sehat. Saya bersyukur, terima kasih Pak Gideon, kemarin di kamar kami dikasih buah. Ya, terima kasih banyak. Itu makanan sehat. Ya, kurang satu, susu sapi enggak ada di situ. 4 sehat, 5 sempurna kan? Ya. Tubuh udah jelas, perlu istirahat, betul? Perlu istirahat. Nah, kita ini tidak ada istirahatnya. Kita tidak ada istirahatnya. Ada banyak orang ngomong orang istirahat itu tidak rohani katanya. Siapa yang bilang? Lalu Tuhan ciptakan kejadian 1 itu sudah jelas ya. Setiap kali dia habis menciptakan bintang bulan semuanya, kemudian Tuhan pasti ngomong, jadilah petang, jadilah pagi. Petang dulu baru pagi. Petang waktunya apa? Nah, istirahat. Banyak orang dibalik sekarang. Saudara, semua yang tidak mengikuti aturan Tuhan pasti hancur di dalamnya.
pasti ada konsekuensinya di situ. Nah, banyak orang tidak bisa ini, tubuhnya tidak dikelola dengan cara benar. Jiwa kebutuhannya apa? Dihargai, dikasihi. Betul enggak? Ya, memang itu kebutuhan. Tidak apa-apa saudara. Saudara ucapkan pujian bagi pasangan, udah masalah, benar enggak? Asal dia tidak haus pujian. Kalau ada haus pujian, nah ini ada yang keliru, yang perlu disembuhkan. Datang kepada Pak Gembala saudara. Ya, untuk diberesin di sana. Nah, di dalam pelayanan kita seringkali bukan masalah tubuhnya, tapi masalah jiwanya yang banyak terganggu di dalamnya. Tubuhnya oke, banyak orang, saya punya jemaat itu kerja di kecantikan, ya, di klinik kecantikan. Dia ngomong, Pak Hartono, itu orang kaya semua yang di klinik itu, mereka tidak persoalan bayar berapa juta. Tapi pada waktu mereka mulai perawatan dan semua, wah, jadi jemaat kami saya ajarin, itu kesempatan kamu. Ya, iya Pak Hartono, pelayanannya sederhana, dia dengerin curhatannya mereka. Ini orang-orang ibu sosialita, ibu sosialita, dari penampilannya, wow, oke. Tapi waktu ngalami perawatan, dia curhat, nangis saja isinya. Nangis saja isinya. Saya ngomong, gimana Pak Hartono? Itulah pelayanan kamu. Dengerin. Benar enggak? Ya, ada banyak orang kepingin ngomong semua di sini. Betul enggak? Semua orang mau tampil ngomong. Saudara dengar baik-baik, telinga kita dua, mulut kita cuma satu. Pakai telinga kita yang dua untuk menjadi pelayanan pendengar. Ada begitu banyak orang yang membutuhkan kita dengar. Amin. Meskipun model-model Riko agak sulit juga sih. Ya, Riko ya. Ya. Ayo. Kebutuhan ini. Jadi ayo kita sama-sama kelola tiga-tiga ini dalam kehidupan kita. Amin. Kita kelola aja. Kelola firman Tuhan. Firman Tuhan. Sudah nangkep? Ya. Jadi kalau ada jiwa kita yang seperti ini, Tuhan sanggup sembuhkan semuanya. Haleluya. Ya. Nah, inilah yang menjadi tujuan Tuhan, inilah yang menjadi kehendak Tuhan, inilah yang menjadi hatinya Tuhan. Kalau saudara tahu apa yang dicita-citakan Tuhan, ini. Tidak ada yang lain. Nah, seringkali kita sebagai orang tua, kalau punya anak, saya tanya anak-anak di mana-mana, kamu nanti besar mau jadi apa? Jarang yang punya cita-cita ini. Hampir tidak ada, betul? Tidak ada ya anakmu untuk ngomong, Papi, aku nanti gede mau seperti Tuhan Yesus. Tidak ada. Pasti jadi pilot, jadi dokter, jadi polisi, betul enggak? Bukan enggak boleh, boleh aja. Tapi berapa banyak orang tua yang menanamkan sejak kecil untuk hal yang seperti ini? Jarang banget. Karena untuk mencapai ini, tadi Pak Arifin sudah ngomong, namanya penderitaan. Itu tidak mudah, saudara. Siapa yang percaya bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita, apapun bentuknya, itu menuju ke sini, betul ya? Kalau saudara punya respon yang benar, semuanya, apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, tujuannya jelas untuk ini. Menjadi serupa dengan Kristus, dengan semua sifatnya. Pak Gembala sampaikan berapa minggu kemarin tentang keteladanan Tuhan dalam membasuh kaki, betul ya? Itu tidak mudah. Itu keteladanan kerendahan hati, bukan masalah membasuh kakinya, tapi masalah kerendahan hati kita. Berapa banyak kita kalau ditegur oleh Bapak Gembala atau teman kita, atau ketua komsel kita langsung berontak. Kita langsung defend, menyerang orang, menyerang situasi, menyerang semuanya. Itu kebanyakan orang. Saudara, ayo. Kita mesti belajar sama seperti Kristus Yesus Tuhan. Dalam semua
respon kehidupan kita. Sampai hari ini, termasuk saya yang ngomong sampai hari ini. Saya tahu tidak gampang, saya tahu tidak mudah, Bapak Ibu. Waktu saya belajar firman, seringkali yang Tuhan buat dalam kehidupannya, salah satu yang kita perlu tiru, sederhana. Tuhan Yesus apapun dia kerjakan, dia pasti begini, dia buat, dia menengadah ke langit, betul? Kemudian dia mengucap syukur, dia mengucapkan berkat, bagi-bagikan, itu roti, betul? Dia menengadah, dia mengucap syukur. Saudara, mengucap syukur itu bagian kehidupan kita yang kadang-kadang kita sulit juga lakukan. Padahal itu sederhana. Mana lebih mudah mengeluh atau mengucap syukur? Ngeluh. Siapa yang tadi pagi bangun sudah mengeluh? Ya, kita lebih mudah ngeluh daripada mengucap syukur. Padahal kalau menjadi Kristus, hal sederhana aja itu yang Yesus lakukan. Dia mengucap syukur kepada Bapaknya, dia menengadah ke langit, dia bersyukur. Saya tahu itu tidak mudah, tapi kalau mau belajar seperti Kristus, lakukan hal-hal yang sederhana itu aja. Mengucap syukur setiap hari. Bersyukur, saudara tahu, bersyukur menyembuhkan banyak hal dalam hidup kita. Tidak mudah, saya tahu, tapi kita mesti belajar untuk itu. Hal lain lagi apa? Alkitab ngomong begini kan sederhana, bahwa jangan kamu melakukan banyak hal untuk kepentingan dirimu, tapi selalu mikirkan untuk kepentingan atau keuntungan orang lain juga. Betul lah, Alkitab mengajarkan begitu. Kalau kita belajar seperti Kristus, hidup kita juga bukan untuk kepentingan diri kita, amin. Tapi juga memikirkan untuk keuntungan orang lain juga. Saya tahu tidak mudah Bapak Ibu. Contoh kalau di lift. Ayo, kita mau naik ke lantai 5. Lagi banyak orang nunggu di lift. Liftnya lagi turun ke bawah ke basement. Kita di lantai ground, mau lantai 5. Liftnya lagi menuju ke basement. Saudara, banyak orang. Kita sudah berpikir, pencet basement dulu. Kita mesti turun ke basement. Pikiran kita apa? Supaya tidak susah-susah ngantri lagi nanti. Turun basement aja, betul enggak? Padahal di basement banyak orang juga nunggu untuk lift itu. Saya mau tanya, waktu itu mana yang nomor 1 sebenarnya? Yang di basement dulu dong. Betul enggak? Yang di basement dulu dong. Nah, kita sering kali enggak kan, pencet dulu. Turun aja dulu basement. Padahal di basement itu banyak orang juga yang harusnya itu hak mereka dulu naik daripada kita. Nah, hal-hal sederhana ini kadang-kadang menunjukkan kita untuk keserupaan dengan Kristus. Amin. Ayo ibu-ibu yang suka nawar. Ayo ibu-ibu yang di pasar suka nawar ya. Kita itu kalau nawar cabai, nawar kangkung itu, wih, betul lah. Ya. Ayo. Kemarin beberapa minggu lalu saya membaca di Kingsword kita. Ya, Kingsword itu. Kayak wah saya ngomong, wah saya ditegur juga. Ya, seringkali kita menawar sesuatu tidak memberi keuntungan kepada ibu penjual sayur. Kita bahkan mencekik mereka kadang-kadang. Ya, toh, padahal pedagang sayur itu. Tapi waktu kita ke restoran, kita bisa ngasih tip banyak buat mereka. Betul? Kita ngasih tip banyak buat mereka. Tapi pedagang sayur, wow. Betul atau betul? Nah, praktek-praktek hal yang sederhana sebenarnya, saya tidak muluk-muluk. Tapi itu kita mau belajar bahwa kehidupan kita itu cuman memunculkan apa yang Yesus ajarkan dalam hidup kita. Dalam kehidupan sehari-hari. Bisa main keyboardnya Bapak? Yang main keyboard silakan. Ya, silakan. 1 atau 2 atau semuanya main keyboard juga tidak apa-apa. Silakan. Main di kunci G, di Bogor sama di PIK sama kuncinya kan Pak ya? Tidak beda kan?
menjadi, nyanyi sama-sama, seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Lagi menjadi seperti Kau, menjadi seperti Kau di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Nyanyi gampang ya, betul ya? Nyanyi gampang. Tapi Christ likeness itu ditunjukkan dalam semua sikap kita. Makanya perlu tekanan untuk mengeluarkan semuanya itu. Amin. Jadi jangan anti dengan tekanan. Saya hampir 30 tahun, saya belum pernah saksi di tempat ini. Tapi beberapa sudah dengar. Saya hampir 30 tahun lebih diizinkan Tuhan, ada dokter, saya kena AS dok. Ankylosing spondylitis, ya istilah dokter, ankylosing spondylitis. Sudah bisa search di googling, ya. Itu adalah sistem imun yang menyerang semua sendi dalam kehidupan saya. Sendi-sendi saya menjadi peradangan hebat dan itu membuat kekakuan yang luar biasa. Hampir 30 tahun non-stop dalam kehidupan saya. Mulai kelas 4 SD saya kena. Itu karena genetik, ya. Orang tua saya, hampir seluruh keluarga orang tua saya kena, ya. Dan dari keluarga orang tua saya cuman saya atau keluarga saya yang kena. Saya kena, adik saya juga kena, kakak saya juga kena, hampir yang cowok yang kena. Tapi yang paling parah saya yang kena. Ya, namanya ankylosing spondylitis, bisa search aja. Yang artinya kerajaan Allah sudah dekat. Ya, jadi itu yang menyebabkan peradangan nyeri yang begitu hebat. Itu yang membuat kekakuan dalam tubuh saya yang hebat. Makanya sejak kecil saya itu terbiasa minum painkiller dok. Saya harus minum painkiller, obat anti rasa sakit. Harus, kalau enggak saya akan menjadi seperti robot. Bangun tidur itu sudah kaku semua sudah. Harus diangkat, ganti baju. Kalau enggak, itu sakit semua, kaku semua. Yang namanya sendi, seluruh sendi diserang. Ya. SD itu mulai kena, SMP sudah mulai parah, SMA tambah parah, saya kuliah makin lebih parah lagi. Jadi dia makin parah begitu. Sejak SMP saya sudah terbiasa disuntik di punggung saya, itu 8 kali suntikan. Kalau enggak saya akan jadi robot. Waktu itu saya tinggal di desa, obat-obatan enggak mungkin enggak kayak sekarang. Ya, itu 35-40 tahun yang lalu kali ya, saya kelas 4 SD. Saya di desa, dokter juga waktu itu mungkin pengetahuannya kurang. Ya, atau obat-obatannya juga kurang. Dan sampai hari ini ankylosing ini juga enggak ada obatnya sih. Karena ini autoimun. Dan tidak tahu penyebabnya apa, makanya tidak ada obatnya sampai hari ini. Tidak ada obatnya. Jadi kalau saya berdiri hari ini, karena kasih karunia Tuhan. Saya lewati itu dengan penderitaan yang luar biasa. Tapi sejak itulah saya mengingat, kalau saya mengingat, itulah bagian dalam kehidupan proses yang Tuhan beri buat saya. Bukan Tuhan jahat, enggak, saya tahu dia enggak jahat. Semua sakit penyakit karena dosa manusia. Adam dan Hawa dimulai dari situ. Tapi Yesus mati, dia tanggung semua sakit penyakit kita. Dan itu yang saya kerjakan tahun demi tahun. Bapak putus asa, sering kali saya putus asa. Sakitnya minta ampun Bapak Ibu. Ya, saya tidak boleh dua yang sakit dalam tubuh saya. Pertama saya tidak boleh batuk. Kalau batuk itu kan narik semua Bapak Ibu, betul tidak? Itu saya, sakitnya minta ampun, saya tidak tahan. Yang kedua tidak boleh bersin. Bersin, orang bersin kan narik juga, betul enggak?
Waduh, kalau sudah mau bersin setan, enggak jadi bersin. Kalau bersin itu narik dan itu sakitnya minta ampun Bapak. Dan sakitnya non-stop ya 24 jam. Enggak ada berhentinya, kecuali saya minum painkiller pagi dan malam. Itu yang membuat akhirnya satu hari kalau kaku itu saya enggak bisa gerak, jalan apapun itu sulit buat saya. Bapak Ibu kalau jalan dari sini ke pintu keluar ini kira-kira berapa detik? Berapa detik? 3 detik ya, selesai ya? Saya bisa 15 menit. Atau lebih. Jalan saya betul-betul kerobot. Saya mesti pakai kursi. Saya geret sedikit, maju kaki dulu satu-satu. Terus begitu kapan nyampenya Bapak Ibu. Dengan menahan sakit yang luar biasa. Saya ke dokter kemana-mana. Saya 3 bulan ke rumah sakit. 3 bulan saya di rumah sakit. Di Surabaya, di RKZ. Untuk jadi kelinci percobaan. Minum obat, hancur muka saya, semua hancur. Ya. 3 bulan tidak tambah sembuh, tambah parah. Saya. Ya. Kemudian saya pindah ke Semarang 1 bulan, katanya ada dokter bagus. Di sana pun saya dikasih obat kanker. Ya, enggak tahu dokternya juga stres, mungkin saya enggak tahu juga. Ya, akhirnya saya dipindahkan ke Jakarta, katanya ada ahli reumatologi, reumatoid yang terkenal seluruh Indonesia. Ya, orang Batak juga Pak, waktu itu dokter. Orang Batak memang ahli-ahli yang seperti itu. Ya, cuman stres juga nangani saya. Saya 1 tahun di sana, 1 bulan saya dimasukkan rumah sakit lupa saya. Ya. Untuk jadi kelinci percobaan juga. Diimport obat dari Amerika, namanya itu serbuk emas. Tapi bukan dari emas ya, namanya aja. Suntikan. Suntik ke saya, kemudian saya besok diperiksa darah. Apa yang terjadi dengan tubuh saya. Terus 1 bulan. Itu hancur semua muka saya semua. Ya, untung keluar enggak jadi kelinci saya waktu itu. Ya. Dan enggak makin sembuh, makin parah. Setahun saya, tiap seminggu sekali saya ketemu dokternya, terus setahun. Oh si obat lagi, begitu. Saya tahu dokternya stres, karena dia bingung juga mau diapain lagi nih. Sampai akhirnya ya sudah. Karena saya terlalu minum obat painkiller. Ya ini singkat aja ya. Kalau saya ceritakan selama 30 tahun kan nanti 1 bulan di sini saya. Terus meneruskan terlalu lama kan ya. Jadi singkat aja. Tapi saya mau ceritakan aja begini bahwa itulah salah satu memang Tuhan pakai untuk proses kehidupan saya. Ya namanya penderitaan. Makanya saya tahu apa namanya penderitaan. Makanya saya tadi pesan banyak orang bahkan di tempat ini. Saudara jangan tunggu hargai kesehatan. Ya, jangan nunggu sakit dulu. Amin. Ya, jangan nunggu sakit dulu bahwa tahu sehat itu penting. Jangan ya, jangan ya. Kemudian karena saya terlalu puluhan tahun minum painkiller, itu 12 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu. Sehabis saya komsel, di PIK saya sudah di Jakarta, saya 10 tahun sebelumnya ada di Kalimantan Timur. Ya, sekali lagi saya hidup karena painkiller. Kalau saya minum painkiller saya bisa beraktivitas. Meskipun tidak normal juga sih ya. Hal-hal tertentu saya tidak bisa. Ya, panjat tebing gitu saya tidak bisa. Ya, saya tidak bisa. Ya. 12 tahun yang lalu setelah saya komsel sampai di apartemen sama istri, tiba-tiba badan saya meriang kan. Saya panas, meriang, saya ngomong sama istri, kok enggak enak badan saya. Ya. Akhirnya saya ke toilet, saya buang air besar, saya kaget karena air besar saya itu hitam semuanya. Seumur-umur saya belum pernah seperti itu, saya kaget. Kemudian agak panas, badan meriang lagi, saya pengen muntah. Saya ke kamar mandi lagi, saya muntah di sana. Muntah saya hitam semua juga. Saya kaget, saya seumur-umur muntah, tidak pernah seperti itu. Itu hitam semuanya. Kemudian saya ngomong sama istri saya, ada yang tidak beres dengan tubuh saya. Pagi-pagi saya ke dokter saya. Kemudian saya ke dokter, rumah sakit. Dan dokter bilang,
kamu harus periksa darah. Periksa darah, HB saya turun jadi 8. Kemudian dokter bilang kamu ngamar, sekarang ngamar. Ngamar saya di tambah darah, transfusi darah, 2 ampul, ya. Kemudian besok paginya saya harus langsung di endoskopi. Pak Hartono harus endoskopi supaya dilihat lambungnya kenapa. Endoskopi hari itu, pagi itu hasilnya sudah kelihatan. Dokter bilang 2 minggu lagi lambung Bapak jebol, katanya. Kemudian dia tanya, Pak Hartono minum painkiller, hampir 30 tahun dok. Nah, sudah ketahuan. Ini penyebabnya Pak Hartono. Bapak painkiller itu yang merusak lambung Bapak. Ya, ada pendarahan di lambung, makanya hitam semua. Terus gimana dok? Mulai detik ini berhenti minum painkiller. Sembuhin lambung Bapak, karena lambung Bapak mau jebol. Jadi lambung saya itu sudah jebol, mau jebol. Sembuhin lambung Bapak, selamatkan lambung Bapak dulu. Tapi berhenti minum painkiller. Saya di tempat praktek dokter itu, saya jujur ngomong, saya sudah merinding semuanya. Badan saya merinding semuanya. Kenapa? Saya tahu kenapa badan saya merinding? Saya sudah bayangkan besok mau jadi apa saya. Saya sudah merasakan apa yang saya rasakan besok. Ya. Nah itu saya ngerti kenapa orang narkoba kecanduan begitu, itu saya nyadari. Saya juga kecanduan yang seperti ini. Jadi badan saya merontak. Betul saudara, besok pagi saya tidak minum painkiller. Sakitnya minta ampun. Saya lalui 1-2 hari. Kemudian saya tidak tahan, saya ngomong istri saya, Lin, saya tidak tahan. Ke dokter, saya ke dokter lagi. Dok, saya tidak tahan. Dokter bilang, suntik aja. Tapi sekali ya, 3 kali suntikan, habis itu tidak boleh, saya disuntik. Menolong saya lalui agak enak. Habis suntikan selesai, saya sakit lagi. 2 hari kemudian saya ngomong istri saya, tidak tahan, saya ngomong. Ya, saya datang lagi ke dokter saya, dok, please, minta obat. Saya tidak tahan. Pak Hartono, selamatkan lambung. Bapak sabar aja. Obatnya suruh sabar. Ya, saya pikir banyak masalah juga sih ya, bisa terobati dengan kesabaran. Betul ya? Kasih tahu kanan kirinya, obatnya sabar. Ya, suamimu belum berubah, sabar. Ya, istrimu belum berubah, sabar. Ya, sabar. Ya. Akhirnya saya cuma disuruh minum Panadol merah aja kalau rasa sakit. Dan itu tidak ada apa-apanya buat saya. Ya, karena selama ini kan terlalu keras. Betul saya lalui hari lepas hari dengan kesakitan yang saya lalui. Tapi istri saya menjadi saksi mata saya. Tanpa hari setiap pagi saya ambil gitar saya tetap memuji Tuhan. Saya tetap bersyukur sama Tuhan. Lagu yang saya nyanyikan sering itu main di D, Pak. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus, it's only by your grace that I could live today, forever I will praise your name. Setiap hari saya ambil gitar, habis saya memuji, saya menyembah, saya bersyukur. Tidak sembuh Bapak Ibu, tetap aja jalan sakit Bapak Ibu. Saya tetap nyanyi, saya tetap ngomong sama Tuhan, Tuhan thank you. Engkau sudah mati buat aku, engkau sudah tanggung semua sakit penyakitku. Saya belajar bersyukur kepada Tuhan. Saya tahu tidak mudah buat saya. Saya ngerti tidak mudah buat saya. Karena tahun-tahun sebelumnya saya jatuh bangun soal bersyukur. Saya jujur, saya jatuh bangun soal bersyukur. Saya banyak putus asanya. Banyak pikiran-pikiran negatif muncul dalam pikiran saya. Karena saya tahu bahwa tidak ada artinya hidup ini. Sampai ujung hidup saya apa? Tuhan, apakah saya akan seperti ini sampai ujung kehidupan saya? Terus buat apa Tuhan? Kalau aku hidup cuman begini aja. Pikiran-pikiran jahat muncul dan semuanya Bapak Ibu. Suatu hari pernah saya pergi sendiri waktu saya berobat ke Semarang.
Dekat dari rumah cici saya itu ada pantai. Sore saya pergi ke pantai, tidak ada orang. Saya teriak kayak orang gila saya di situ. Saking saya stres, Bapak Ibu. Saya teriak kepada Tuhan, sebenarnya saya jerit, saya nangis. Tuhan, saya teriak. Saya tahu waktu hari-hari yang saya lalui tidak mudah buat saya. Tapi kalau saya bisa lalui, saya ngerti namanya kasih karunia Tuhan. Tidak ada musim yang tidak bisa kita lewati. Tidak ada ujian apapun yang tidak kita bisa lewati. Karena ada kasih karunia Tuhan kita. Dan tujuan Tuhan jelas. Namanya Christ likeness. Tujuan Tuhan itu jelas. Dia ingin membawa, memunculkan semua sifat Tuhan dalam hidup kita. Saudara, termasuk dalam diri saya. Saya lalui hari-hari itu dengan kesekatan. Saya tidak tahu kemudian 3 bulan kemudian. Selama ini hidup saya tidak bisa jongkok Bapak Ibu. Saya susah jongkok. Saya bisa jongkok. Tapi hari itu setelah saya tidak tahu 3 bulan kemudian waktu saya lalui. Entah saya ngambil barang, saya lupa. Entah kejadian apa atau barang apa. Tiba-tiba saya ngambil barang itu dan saya jongkok. Itu untuk pertama kalinya saya bisa jongkok. Dan saya kaget kalau saya bisa jongkok waktu itu. Saya teriak kepada istri saya, Lin, aku bisa jongkok, aku bisa jongkok, aku bisa jongkok. Saya ngomong, saya jongkok aja saya berterima kasih. Seumur hidup saya susah jongkok. Saudara setiap hari bisa jongkok kan? Sambil melamun kan? Saya harap ini bisa membuat saudara ngerti waktu saudara tiap pagi jongkok sambil melamun. Saudara ingat, Tuhan thank you bisa jongkok. Pak Hartono 30 tahun lebih tidak bisa jongkok Tuhan. Hari itu tiba-tiba saya bisa jongkok Bapak Ibu. Tapi saya lalui aja. Tetap sakit Bapak Ibu. Tetap memuji Tuhan. Tiba-tiba minggu saya lalu. Dan tahu tiba-tiba aja waktu saya jalan. Tiba-tiba rasa sakit itu hilang Pak Agem. Saya bingung. Biasanya kan sakit itu kalau nginjak. Tiba-tiba hilang aja. Saya ngomong, loh kok hilang? Kok enggak sakit? Kok enggak sakit saya pikir. Saya ngomong sama Lin. Kenapa enggak sakit? Saya ngomong, kita ke dokter. Saya besoknya ke dokter sama istri saya. Dok, periksa darah katanya dokter. Saya periksa darah ulang. Seumur saya periksa darah, pasti rematoid saya negatif. Atau tinggi, pasti tinggi merah rematoid saya. Tapi hari itu waktu saya diperiksa, rematoid saya positif dan normal lagi. Dan dokter kaget, Pak Hartono, loh dokternya aja bingung apalagi saya kan begitu. Pak Hartono sembuh ini katanya. Kemudian 2 minggu lagi atau seminggu lagi saya suruh periksa darah lagi. Saya periksa darah lagi, dokter periksa lagi rematoid saya tetap sama, normal, positif. Dan dokter ngomong begini, Pak Hartono sembuh. Praise God. Sejak dokter ngomong saya sembuh, sampai hari ini 12 tahun saya sudah tidak minum painkiller lagi. Sampai malam tadi saya tidak minum painkiller lagi. Hari ini saya masih bisa jongkok. Amin. Hari ini saya masih bisa loncat. Saya bisa berdiri. Tapi yang penting buat saya bukan tubuh saya sehat. Yang penting di dalam roh, di dalam diri saya. Ada banyak hal yang menyerupai Kristus Yesus Tuhan. Amin. Yang buat saya penting karena saya tahu banyak yang berubah dalam diri saya. Kesabaran saya mulai dimunculkan lebih banyak dari dalam hidup saya. Dulunya tidak sabaran. Dan banyak hal yang istri saya yang lebih tahu. Meskipun ada sisa-sisa yang perlu diberesin lagi sih. Ada banyak hal yang masih perlu diberesin. Tapi lewat proses itu. Pertama memang saya bersyukur saya sudah tidak. Kalau dulu kemana-mana saya harus minum atau bawa painkiller saya. Alkitab boleh ketinggalan Pak, tapi painkiller tidak boleh ketinggalan. Itu saya bawa kemana-mana itu. Saudara. Tapi hari ini saya melihat bagaimana Tuhan campur tangan. Saya ngomong kepada Bapak Ibu teman-teman semuanya, ada kasih karunia Tuhan. Next saja.
apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tujuannya jelas. Tuhan ingin kita menjadi seperti Kristus Yesus Tuhan. Apapun yang kita alami, tekanan, kesulitan apapun, beresponlah benar. Karena Tuhan sedang membawa kita makin serupa dengan Dia. Amin. Dia ingin mengeluarkan semua hal dalam kehidupan kita. Sifat-sifat ilahi Tuhan, Tuhan ingin keluarkan dalam kehidupan kita. Saya tahu saya masih perlu diproses lebih lagi. Banyak hal. Haleluya. Amin. Ayat yang terakhir mungkin. 2 Korintus 3:18 dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam terjemahan lain berkata, tetapi wajah kita orang-orang Kristen tidak terselubung. Kita dapat menjadi cermin yang memantulkan kemuliaan Tuhan dengan cemerlang. Dan sementara Roh Tuhan bekerja di dalam kita, kita menjadi semakin seperti Dia. Ada Roh Tuhan di dalam saudara dan saya, amin. Dia bekerja di dalam roh saudara, hati kita, untuk kita makin menjadi seperti Yesus Kristus Tuhan. Saya tahu kita sedang disempurnakan. Ayo syukuri semua kondisi yang Tuhan izinkan buat kita. Amin. Ayo syukuri. Jangan ngomel, jangan ngeluh. Saya tahu memang tidak enak. Pertanyaan saya selama ini adalah kepada Tuhan. Tuhan, papa saya punya 10 keluarga, saudara, semua kena. Tapi kenapa keluarga saya dan kenapa harus saya yang ngalami? Kenapa tidak keluarga papa saya yang lain? Betul ya? Saya punya hak untuk bertanya itu kepada Tuhan. Dan saya bertanya kepada Tuhan. Kenapa kok harus saya? Saya punya 5 laki-laki bersaudara dalam keluarga saya. Kenapa saya yang paling parah Tuhan? Saya bisa berontak sama Tuhan, betul? Tapi saya pikir, saya tanya pun sampai hari ini tidak ada jawabannya. Saya pikir percuma, saya ngotot, betul? Saya percuma, saya ngomong Tuhan thank you. One day saya ketemu Tuhan, saya tanya aja. Amin? Tidak banyak hal dalam hidup kita yang perlu jawabannya sekarang, amin? Jadi kalau kita mengalami situasi apapun, yang Tuhan sedang menyatakan keserupaannya di dalam kita, bersyukur aja sama Tuhan. Berterima kasih aja. Haleluya. Main Dide ya. Saya ingat Bapak Ibu, waktu saya periksa itu parah-parahnya dalam hidup saya itu. Sakit-sakitnya waktu tahun-tahun itu loh, tahun-tahun parahnya sakit saya. Secara sakit parah, peradangannya parah, kekakuannya parah, sakitnya minta ampun waktu itu. Sudah ke dokter kemana-mana, obat kemana-mana, obat apapun sudah. Sinses, tusuk jarum, sudah semuanya. Jarum kecil, jarum panjang, wah semua sudah. Kalau ya, jarum karung aja yang belum waktu itu, saudara. Saya pernah ditusuk jarum dari sini ke sini, tusuk, dikeluarkan jarumnya dari ini, siku saya ke sono, dan tidak keluar darah. Wah ini hebat ini orang saya ngomong. Saya bilang sama sinsennya, boleh saya coba ke tangan sinsen? Enggak mau sinsennya. Kalau sekali saya tusuk jarum di punggung saya ini, ada ratusan jarum. Wah sebanyak cara obat, sudah. Papa saya belum percaya Yesus waktu itu, dia pun kedukun kemana-mana. Ya sudah macam-macam. Tapi saya percaya Yesus tetap sama dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jadi tetap jangan putus harap dan jangan ngeluh aja. Bersyukur aja kepada Tuhan. Waktu itu saya masih mengingat sampai hari ini. Di tengah kesakitan saya yang luar biasa. Kayak Roh Kudus itu ngomong kepada saya. Har, andai kata kamu tidak sembuh sampai akhir hidup kamu, apakah kamu masih tetap mengasihi aku? Itu susah saya jawab. Dia cuma tanya, Har, kalau kamu tidak sembuh sampai di penghujung hidup kamu, apakah kamu tetap mengasihi dan masih tetap melayani aku? Saya jujur, saya tidak bisa jawab Bapak Ibu. Saya cuma nangis saja.
Tuhan, saya enggak ngerti mesti jawab apa. Saya enggak tahu Tuhan, saya nangis saja. Tiba-tiba lagu ini muncul dalam mulut saya. Saya nyanyikan cuma sebagai jawaban kepada Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Ini menjadi jawaban saya di hadapan Tuhan. Saya tahu tidak mudah Bapak Ibu. Itu sebelum saya mengalami kesembuhan. Kalau sekarang ini saya sudah mengalami kesembuhan, jawabannya enak, enteng, tidak usah mikir. Betul? Kalau ditanya Tuhan, Har, masih setia melayani Tuhan? Setia Tuhan, wong sudah sembuh. Enteng, tidak usah mikir. Tapi waktu itu, jujur saya tidak bisa ngomong Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami. Sesulit apapun, penderitaan apapun yang tadi Pak Arifin sampaikan. Ayo tetap bersyukur. Christ-likeness seperti Yesus, dia tetap bersyukur. Jangan lihat penderitaannya, tapi lihat tujuan Tuhan melalui penderitaan itu. Untuk sementara yang di jasmani kita ini, tidak ada banyak perubahan, it's okay. Yang penting di dalam saudara banyak perubahan. Amin. Kadang-kadang Tuhan mudah banget ngubah yang di luar. Tapi ngubah yang di dalam saudara ini. Dia butuh waktu. Benar, dan dia butuh kesabaran. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu. Saya tidak tahu situasi Bapak Ibu hadapi apa. Tapi kalau ini menjadi tujuan Tuhan atas hidupmu, bersyukur aja. Dan lihat tujuan Tuhan. Jangan lihat penderitaannya, jangan lihat situasinya, tapi lihat Tuhan pakai semuanya untuk menjadikan yang di dalam ini makin seperti Yesus Tuhan. Haleluya.